Pertanyaan yang bagus banget itu Mbak Ayu. Baik, aku jawab ya Mbak Ayu ya. Fasilitas yang didapatkan oleh pekerja itu selama menunggu job itu mendapatkan asrama yang nyaman. Baik, Terus kalau untuk makannya 3 kali sehari baik. dan pelatihan yang kompeten banget. Dan jangan lupa gajinya gede. Wow, sangat-sangat menarik ya guys. Kesimpulan nih. Oke? Halo PKB Lovers, kembali lagi bersama saya Sri Sundayu yang biasa disebut Mbak Ayu. Saya adalah staf dari PT Permata Kasih Bunda Indonesia sebagai konsultan atau sebagai marketing ke pengguna jasa. Di sini saya hadir akan bertanya kepada staf khususnya HRD atau yang dikenal dengan Mbak Revi tentang bagaimana perekrutan pekerja untuk masuk ke Permata Kasih Bunda Indonesia. Kepada Mbak Revi saya persilahkan. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Revi Anggreni, saya sebagai HRD di PT Permata Kasih Bunda Indonesia. Hai Mbak Revi. Nah, sekarang kita duduk di sini akan membahas tentang bagaimana sih pekerja bergabung dengan Permata Kasih Bunda. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Mbak Revi untuk persyaratan gabung itu apa aja sih? Tolong dijelasin ya biar pekerja paham. Oke, baik, saya jelasin ya. Persyaratan untuk gabung di PT Permata Kasih Bunda Indonesia itu wajib membawa surat izin keluarga, fotokopi KK, fotokopi KTP yang mengizinkan dan KTP asli. Oke, jadi 4 ya persyaratannya. Ya, 4. Nah, kemudian untuk kriterianya tersendiri itu seperti apa? Dari umur atau pengalaman apa gimana? Tolong dijelasin ya Mbak ya. Oke Mbak Ayu, terima kasih. Kalau untuk umur itu kita minimal dari 18 sampai maksimal 48 tahun yang sudah berpengalaman gitu. Oke. Kalau untuk non pengalaman itu diterima atau tidak ya? Diterima, tapi kita maksimalnya dari umur 18 sampai 35 tahun. Oke, berarti yang saya tangkap itu ketika dia tidak punya pengalaman tapi usianya 37 tahun itu tidak diterima, benar? Ya betul. Oke, jadi sudah cukup jelas untuk persyaratan dan kriterianya. Nah, sekarang saya mau tanya, di luar sana kan banyak yayasan atau penyalur itu tahan dokumen. Nah, untuk di PKBI ini sendiri bagaimana? Nah, kalau kita tidak ada tahan dokumen ya, tidak ada tahan dokumen asli sama sekali, nggak ada. Oke, nah di sini cukup jelas ya, karena memang setahu saya juga peraturan dari Kemenaker ya, Betul. memang tidak boleh menahan dokumen. Nah, kemudian tolong dijelaskan dong untuk perihal gaji. Sekarang kita bahas gaji ART dulu, kemudian dilanjut suster. Oke, untuk gaji RT kita start dari 3,5 sampai 5 juta. Untuk babysitter kita start dari 4 sampai 7 juta. Oke. Terus kalau untuk suster lansia kita start dari 4,3 sampai 7 juta juga. Wow, sangat menarik Keren. sekali gajinya ya. Memang Iya. PKBI ini terkenal dengan gaji yang fantastis dan Betul. untuk pelatihannya juga sangat-sangat lebih dari kata layak ya. Betul. Oke, kemudian nih untuk Lebaran ini kan kita sudah masuk bulan puasa. Nah, pastinya pekerja yang sekarang itu Lebaran tidak pulang. Nah, itu apakah ada hitungan infal atau bagaimana? Oke, kalau bagi mereka yang tidak pulang kampung itu kita ada hitungan infalnya ada 10 hari ya. Wow. 10 harinya itu 5 hari sebelum dan 5 hari setelah Lebaran. Oke. Dan mereka juga dapat THR gitu. Oke. Nah, kemudian untuk masa cuti, nah tolong dijelaskan juga nih, kadang pekerja tuh ada yang menuntut cuti. Tanggapan Mbak Revi bagaimana perihal cuti? Kalau cuti itu biasanya kita kalau kontrak kita kan semuanya 1 tahun. Tapi kalau untuk cuti itu biasanya kita kalau pekerjanya sudah bekerja di atas 6 bulan. Gitu. Baik. Nah, oke, sudah cukup jelas ya guys. Jadi untuk masa cuti itu tetap diberikan, tetapi diambil ketika sudah bekerja minimal 6 bulan. Oke. Kemudian untuk kenaikan gajinya bagaimana Mbak Revi?
Untuk kenaikan gaji kita wajib di bulan ke-6, emang sudah ada tertera di surat kontrak. Nih, seandainya ada pengguna jasa yang tidak memberikan kenaikan gaji, pekerja itu harus bagaimana Mbak Revi? Oke, kalau bagi yang pekerja seperti itu, kita bisa bantu omongin sama pengguna jasanya kalau ada kenaikan gaji di bulan ke-6. Oke, tetapi mungkin akan lebih baik itu pekerja ngomong dulu ya. Iya, pekerja betul. ngomong dulu. Berarti untuk kenaikan gaji dan infal itu yayasan juga membantu menginformasikan ke pengguna jasa. Di awal pengambilan pasti diinfokan itu Oke. pasti. Berarti dari pengambilan awal itu sudah cukup jelas ya. Ya jelas. Oh ya Mbak Revi, ini pertanyaan ini sangat sering dipertanyakan calon pekerja tentang uang cuti. Nah, untuk ART dapat cuti berapa hari dan uangnya berapa? Begitu juga dengan susternya. Oke, kalau untuk di awal kita sudah paitkan ke pekerja, tidak ada cuti, nanti diganti udah jadi uang. Untuk suster 400.000, ART 200.000. Kalau suster itu jatah cutinya 2 hari, kalau untuk ART 1 hari. Oke, sangat-sangat menarik sekali ya guys ya. Karena uang cuti itu 400 untuk 2 hari. Ya. Terus kalau untuk ART 200 1 hari. 1 hari. Oh iya, sekarang kita bahas agak sedikit gimana gitu ya, karena ini tentang biaya. Nah, untuk biaya pelatihan di PKBI itu bagaimana? Mohon dijelaskan ya Mbak Revi. Oke Mbak Ayu, itu banyak banget pertanyaan dari calon pekerja ya. Betul. Di TikTok, dimanapun itu tetap banyak banget. Itu kalau untuk biaya babysitter sama lansia itu ada 6,9. Itu rinciannya dapat seragam 2 setel, terus pendaftaran, dapat MCU medical check up, psikotes, BPJS ketenagakerjaan, dapat sertifikat APSI dan sertifikat BNSP. Wow, sangat menarik banget ya. Sekaligus dapat 2 Dua sertifikat. sertifikat, benar. Oh ya Mbak Revi, ini untuk pelatihan sendiri di PKBI itu seperti apa sih? Apakah menggunakan trainer profesional atau bagaimana? Mohon dijelasin ya. Tentu dong, pasti profesional banget. Trainer kita itu ada 6 orang sudah bersertifikat. Ya kan? Wow, banyak banget ya, sampai 6 orang. Nah, untuk sertifikat mereka itu dari mana sih? Itu kita sertifikat BNSP. Wow, sangat-sangat menarik ya, karena untuk pelatihan BNSP aja itu trainernya juga diuji langsung oleh asesor. Oh ya Mbak Revi, nih di luaran sana itu banyak sekali yang mempertanyakan video pemberangkatan yang diupload oleh tim Permata Kasih Bunda dari TikTok maupun Instagram, karena di sana dijelaskan tentang gaji-gaji pekerja. Mau tahu dong itu bener nggak sih gitu? Itu bener banget, real. Kita nggak ada neko-neko di sosmed ya guys, itu bener-bener real. Nggak ada kayak cuma iklan doang, gaji gede, enggak. Itu bener-bener real, boleh dilihat di surat kontraknya masing-masing. Berarti waktu pemberangkatan itu pekerja tanda tangan surat kontrak gitu ya? Iya, langsung di surat kontrak kita tanda tangannya di atas materai. Jadi pekerja itu tahu tentang isi-isi surat itu, berarti sangat-sangat transparan ya PKB ini. Iya betul, itu surat kontraknya itu ada 3 rangkap untuk pengguna jasa, Baik. untuk pekerja, dan untuk lembaga. Oke guys, jadi sudah sangat cukup jelas yang dijelaskan oleh Mbak Revi tentang perihal surat kontrak, karena di situ juga terjadi proses yang transparan. Pekerja tahu isi kontrak karena mendapatkan juga salinannya ya. Betul. Mbak Revi ya. Oh ya Mbak Revi, saya ada kelupaan pertanyaan nih. Untuk mengenai fasilitas yang pekerja dapat saat menunggu job dari PKBI itu apa aja sih? Mohon dijelaskan dong. Pertanyaannya bagus banget itu Mbak Ayu. Baik, aku jawab ya Mbak Ayu ya. Fasilitas yang didapatkan oleh pekerja itu selama menunggu job itu mendapatkan asrama yang nyaman. Baik, Terus kalau untuk makannya 3 kali sehari baik. dan pelatihan yang kompeten banget. Dan jangan lupa gajinya gede. Wow, sangat-sangat menarik ya guys.
Berarti sudah sangat cukup jelas ya Mbak Repi untuk persyaratan bergabung di PKBI itu bagaimana. Iya, Mbak Terus Ayu. Mbak Revi juga sudah menjelaskan fasilitas yang didapat itu apa saja. Kemudian tenaga profesionalnya ada berapa, sudah dijelasin semuanya. Jadi buat kalian calon member PKBI jangan ragu lagi untuk bergabung bersama PT Permata Kasih Bunda Indonesia. Baiklah, saya cukup sampai di sini perbincangan kita tentang proses bergabung ke PKBI. Iya. Boleh nggak saya sebutin pantun saya Mbak Repi? Boleh Mbak Ayu. Apa tuh? Ikan sepat, ikan lele. Cakep. Undur diri dulu le.